Hanya mereka yang tidak memiliki rasa cinta kepada Republik dan tanah air serta merah putih inilah yang tega membiarkan terjadinya perdagangan manusia. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang banyak menyuplai para pekerja migran ke sejumlah negara di Asia. Ironisnya, tidak sedikit pekerja migran Indonesia atau PMI yang akhirnya terjerat beberapa permasalahan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI mengungkapkan terdapat 4,7 juta pekerja migran Indonesia atau PMI yang menjadi korban sindikat penempatan kerja ilegal. Sebagian besar korban adalah perempuan. Padahal, sebagai salah satu penghasil devisa terbesar kedua setelah sektor migas, PMI seharusnya mendapatkan perlakuan yang layak dan rasa hormat dari negara. Ya, negara harus hadir dalam setiap permasalahan PMI dalam mengatasi sekaligus memberantas mafia penempatan PMI ilegal. Namun, perlindungan yang didapatkan PMI tidak seindah sebutan mereka sebagai pahlawan devisa. Salah satu badan pemerintah yang khusus menangani pekerja asal Indonesia, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, bergerak cepat. BP2MI membentuk Satgas untuk memberantas kejahatan penempatan ilegal PMI dan menginisiasi kolaborasi serta sinergi dengan berbagai lembaga dan kementerian terkait. Sebagaimana Undang-Undang 18/2017. Ini adalah undang-undang yang bisa saya katakan undang-undang yang progresif, revolusioner bahkan, lahir di era Presiden Jokowi. Undang-undang yang lahir dari semangat Bapak Ibu para anggota DPR, khususnya Komisi 9. Di mana penanganan masalah pekerja migran Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, tapi pembagian tugas dan kewenangan penanganan baik terkait tata kelola penempatan maupun pelindungan bagi pekerja migran Indonesia menjadi tugas pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten kota, dan bahkan desa. Undang-undang ini jika kita mengingatnya telah lahir 4 tahun lalu, Undang-Undang 18/2017. Tentu apa yang menjadi semangat di undang-undang tidak selamanya berjalan mulus secara operasionalisasi di lapangan. Dengan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia, tapi masalah penyiapan pekerja migran Indonesia yang terampil dan profesional, yang memiliki keahlian, memiliki keterampilan, memiliki kemampuan berbahasa yang cukup, dan bahkan memenuhi standar kualifikasi, kompetensi benar-benar bisa dihadirkan oleh negara. BP2MI titik fokus dan concernnya akan menjadikan tahun 2022 sebagai tahun penempatan. Tentu dengan tidak mengabaikan tugas-tugas perlindungan dan juga perang total kita melawan sindikat penempatan ilegal yang genderang perang ini sudah kita tabur dan kita tidak akan pernah menghentikan. Di mimbar yang terhormat ini, sekali lagi saya ingin mengulang bahwa ketika saya dilantik sebagai kepala BP2MI, saya ingin menjadikan diri saya sebagai mimpi buruk, sekali lagi mimpi buruk bagi mereka yang saya dan kita menyebutnya sindikat mafia, baik sindikat dan mafia penempatan ilegal PMI maupun sindikat dan mafia praktek ijon rente yang memeras dan menjarah nasib para pekerja migran kita. Tentu saya tidak bisa bekerja sendiri. Tentu kekuatan BP2MI tidak cukup, sekalipun kewenangan undang-undang telah dimilikinya. Ini adalah era kolaborasi. Sinergi dan kolaborasi menjadi pilihan penting bagi kita semua. Sehingga itulah
BP2MI mengajak semua komponen, semua kekuatan, baik kementerian lembaga, kemudian perguruan tinggi, sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, semua kekuatan stakeholder untuk kita bergandengan tangan mewujudkan apa yang menjadi mimpi indah para pekerja migran Indonesia. Saya ingin menyampaikan di hadapan Bapak Ibu yang terhormat, di luar gedung ini, di sana masih terus terjadi mereka yang kita sebut mafia, mereka yang kita sebut sebagai sindikat, dengan bisnis kotornya berpesta pora, mengambil keuntungan yang luar biasa dengan memperjualbelikan anak-anak bangsa. Kita tidak cukup memeranginya dengan melakukan pencegahan. Kita tidak cukup sekedar memeranginya dengan hanya menyeret mereka secara fisik ke penjara dan menyita semua kekayaan yang mereka peroleh dari bisnis kotor itu. Tapi menyiapkan SDM, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia, bahkan dibarengi dengan sosialisasi, diseminasi informasi yang masif dan terus kita lakukan hingga ke tingkat bawah, hingga ke tingkat desa, menggandeng semua kekuatan semua pihak. Ini menjadi penting untuk terus kita lakukan. 5 menit pembicaraan saya dengan Presiden menyampaikan satu pesan yang itu tersimpan dalam memori saya sebagai kepala badan, yang kemudian menjadi tantangan tersendiri untuk saya menjabarkan melalui program dan rencana aksi BP2MI. Beliau menyampaikan, Mas, tolong lindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan kalimat itulah yang menjadi jargon kita hari ini, lindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kita sedang berjuang, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin yakinkan sekali lagi, BP2MI tentu diberikan tugas dan kewenangan. Tapi tentu BP2MI tidak bisa berjalan bahkan bekerja sendiri. Tantangan ke depan adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Sosialisasi tidak pernah mengenal kata henti. Saya dengan BP2MI terus melakukan kunjungan ke daerah, bergandengan tangan dengan semua pihak, mengajak semua unsur untuk terlibat sepenuhnya, baik dalam perbaikan tata kelola penempatan maupun dalam tata kelola pelindungan kepada pekerja migran Indonesia. Sekali lagi, kerjasama yang dilakukan, pendekatan multi institusi dengan berbagai pihak yang dimandatkan oleh peraturan undang-undang, ini kita yakini untuk menjamin atau memberikan perlindungan secara penuh kepada para pekerja migran Indonesia. Tanda tangan nota kesepahaman dengan Yayasan Pendidikan Pembangunan Generasi Muda Indonesia dan Asosiasi Institusi Pendidikan NERS Indonesia pada hari ini, sebagaimana ruang lingkup yang telah dibacakan tadi. Kita sedang berada pada titik garis start untuk kita berlari bersama, merebut dan bahkan mengambil peluang-peluang kesempatan yang ada di depan kita. Presiden sering mengatakan, ini era bukan negara kaya yang bisa mengalahkan negara miskin, bukan negara besar yang akan mengalahkan negara kecil, tapi ini era negara yang cepat, maka dia yang akan mengalahkan negara yang lambat. Peluang itu ada di depan kita. Berapa banyak kesempatan anak-anak bangsa untuk bekerja? Peluang ini dengan cepat yang harus kita ambil, kita rebut secara bersama-sama. Meski di tengah pandemi, BP2MI optimis PMI tetap dapat diberangkatkan ke negara penempatan karena kebutuhan tenaga kerja Indonesia tetap besar. Jadi saya berharap BP2MI menjadi panglima pemberantasan mafia PMI ini, lalu Satgas yang dibuat oleh Mas Ben ini saya kira menjadi cara untuk mencegah
Jangan sampai mafia ini terus terjadi dan itu nanti akan menimbulkan banyak persoalan pelindungan PMI kita yang ada di luar negeri. BP2MI membentuk Satgas untuk memberantas kejahatan penempatan ilegal PMI dan menginisiasi kolaborasi serta sinergi dengan berbagai lembaga dan kementerian terkait. BP2MI telah membentuk Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal PMI. Perlindungan yang didapatkan PMI masih jauh api dari panggang. Dalam kurun waktu 2 tahun hingga tahun 2020, ada 15.922 kasus yang diadukan melalui Crisis Center ke BP2MI. Namun, permasalahan PMI yang dinyatakan selesai oleh BP2MI hanya berjumlah 6.671. Kita bersama-sama ya dari tim Dewan Pengarah ini memberikan empowering, ya, memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kepala BP2MI dan tim, ya, supaya bisa berjalan semuanya itu. Karena tadi identifikasi kan jelas, ya, semua oknum ada di semua lintasan kementerian dan lembaga. Kita jangan sampai kalah. Nah disitulah tugas-tugas kami ya untuk mendorong itu semuanya. Jangan sampai hanya gara-gara segelintir orang semua terberpaku tangan, tidak bergerak kenapa apa. Ya, itu yang kita jelaskan. Semua kita masukkan ke penyidik kepolisian, ke kejaksaan, PPATK, semua kita masuk untuk mendorong itu. Kalau kita dapatkan 1 saja atau 2 saja kasus yang besar yang bisa sampai kita kejar kepada korporasi maupun kepada tindak pidana pencucian uangnya, kita yakin bisa berhenti semuanya. Rakornas yang diselenggarakan BP2MI secara simultan melibatkan stakeholder, lembaga, hingga kementerian terkait yang berkepentingan dengan pekerja migran dan ketenaga kerjaan. Ketika berangkat dan sesudah bekerja, maka yang akan melakukan pengawasan adalah perwakilan kita. Dan ada juga atase ketenaga kerjaan kita yang berada di 13 negara. Sampai diantarkan kembali, begitu kembali ke tanah air maka menjadi ranah pengawasan pemerintah. Di situ ada pemerintah pusat ya, artinya ada BP2MI. Sehingga yang dibutuhkan sekarang adalah sinergitas antar kementerian dan lembaga sehingga pelindungan itu bisa dilakukan secara maksimal. Rapat koordinasi ini dibagi menjadi 2 kelompok besar. Diskusi pun mengerucut pada beberapa tema besar yang terkait kuat dengan fokus diskusi tentang perlindungan pada pekerja migran. Salah satu tema diskusi adalah penguatan kelembagaan untuk perlindungan PMI berbasis HAM yang menghadirkan narasumber kunci. Bahwa kejaksaan itu untuk memerankan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, bahwa banyak persoalan kasus yang timbul yang korbannya adalah para migran Indonesia luar negeri. Tentunya ini adalah suatu prioritas untuk melakukan pencegahan dan penindakan bagi mereka yang selama ini telah mencari mangsa yang korbannya adalah para migran Indonesia di luar negeri. Ini butuh sinergitas aparat penegak hukum tegas untuk menindak para sindikat-sindikat itu. Tentunya sampai ke akar-akarnya. Karena ini sudah masif dan ini sudah bertahun-tahun. Ya. Ini harus menjadi skala prioritas para aparat penegak hukum, sudah tidak boleh main-main. Kita tindak tegas, kita hukum seoptimal mungkin. Ya. Kasihan para migran Indonesia yang di luar negeri. Dinas terkait ketenaga kerjaan dari berbagai daerah yang diundang tentu diharapkan menjadi agent of change di daerahnya. BP2MI bergerak dan melakukan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi yang membentuk orkestrasi kerjasama yang baik antara Kemenaker, BP2MI, Kemenlu, Imigrasi, Kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga PPATK dalam mengatasi mafia PMI. Tujuan besarnya untuk menyamakan kesepahaman dalam upaya melindungi pejuang devisa. Kemudian kementerian lembaga kita ajak ya secara koordinatif. Semua pihak tentu diberikan mandat undang-undang bagaimana orkestrasi Satgas ini kemudian semua pihak mengambil peran ya kementerian lembaga untuk sepakat dengan BP2MI bahwa kejahatan kemanusiaan perdagangan orang ini harus diperangi secara bersama-sama, tidak cukup hanya dilakukan oleh BP2MI peperangannya.
peluang kerja di Jepang, Korea, dan Jerman. Ketiga negara yang saya sebutkan tadi memiliki undang-undang pelindungan warga negara asing yang sangat baik, memiliki tingkat standar gaji yang sangat tinggi sehingga menjamin keselamatan dan juga kesejahteraan para PMI. Sehingga mudah-mudahan melalui skema penempatan G2G kita sudah menempatkan para anak-anak bangsa, pekerja migran kita dalam catatan kami, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama. Ke Korea, sebelum masa pandemi COVID-19 sebanyak 6.921 di tahun 2018, 6.201 di tahun 2019. Sedangkan penempatan ke Jepang tahun lalu tercatat 641 pekerja migran Indonesia. Penempatan ke Korea dan Jepang pada skema G2G ini memiliki prospek yang sangat luar biasa. Pilot project penempatan 150 tenaga perawat ke Jerman melalui skema triple win dengan gaji sebesar 39 juta untuk nurse assistant dan 48 juta untuk register nurse dengan proses pendaftaran yang baru saja dimulai tanggal 1 Oktober 2021 dan hari ini mencatat pendaftar sebanyak 18.000. Ini artinya apa? Potensi, keinginan besar mereka yang ingin bekerja di luar negeri sangat tinggi. Siapa mereka? Anak-anak bangsa, generasi penerus tongkat estafet masa depan negara ini. Kita hari ini berada di puncak, kita hari ini memegang kekuasaan, tapi suatu saat kita akan mengakhirinya. Kekuasaan dan jabatan yang ada pada kita. Kita boleh berhenti dari tugas kita dalam tanggung jawab kenegaraan, tapi negara ini harus tetap ada. Tantangan pembangunan akan terus berjalan, dan yang akan melanjutkan itu semua adalah mereka, anak-anak bangsa kita. Mereka memiliki mimpi yang sangat besar. Tidak boleh ada satu pihak pun, bahkan negara, merampas bahkan menghilangkan mimpi mereka. Saya yakin di hari ini di mana kita datang di Kota Bandung dari berbagai daerah, kita telah meninggalkan waktu kita, mungkin untuk tugas yang lain, mungkin untuk keluarga, anak, istri, suami kita. Tapi yakin apa yang kita korbankan itu insya Allah bernilai ibadah, karena semua diorientasikan untuk anak-anak bangsa, pekerja migran kita, untuk tanah air, untuk negara Republik yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi BP2MI juga melakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai perwakilan negara, kedutaan-kedutaan besar, negara-negara penempatan yang ada di Indonesia. Saya melakukan roadshow, ketemu dengan mereka, membicarakan banyak hal, termasuk peluang-peluang penempatan pekerja kita, berbagai sektor tentunya. Kemudian mengingatkan agar kedua negara menempatkan diri untuk saling sejajar. Tidak ada yang merasa superpower, kemudian yang lain menjadi bagian negara yang harus ditempatkan di bawah negara. Dalam kasus Malaysia, saya mendatangi langsung lapor kepada Pak Edi, Kedutaan Besar Malaysia. Dalam pertemuan itu, selain terkait masalah penempatan, saya melakukan protes kepada Kedutaan Besar Malaysia atas perlakuan oknum di detensi Malaysia yang sering melakukan perampasan harta benda, kekayaan yang dimiliki, uang, kemudian juga handphone, kemudian juga barang-barang emas yang dimiliki oleh mereka, bahkan penghinaan secara personal, bahkan penghinaan kepada negara kita. Protes itu saya sampaikan tentu atas nama yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia dan atas nama negara kita. Dan alhamdulillah Kedutaan Besarnya merespon protes kami dan akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah-langkah sebagaimana tentu yang berlaku di negara Malaysia. Saya menginginkan forum yang sangat berharga dan bersejarah ini, dengan hormat saya mengundang Bapak Edi untuk menyampaikan arahan kepada kita semua, pandangan-pandangannya kepada kita semua. Semoga kolaborasi dan inisiasi positif ini terus dikuatkan dan dikembangkan, dan semoga niat baik kita untuk melayani para pahlawan devisa, mereka para pekerja migran Indonesia dan keluarganya, tidak akan pernah luntur terbentur
kepentingan yang tidak berpihak kepada para pekerja migran Indonesia dan keluarga. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan BP2MI. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia hadir di acara yang sangat penting, strategis, dan bahkan bersejarah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kendala dalam pemberantasan sindikat penempatan PMI ilegal adalah terbatasnya kewenangan BP2MI. Dukungan aparat penegak hukum sangat penting mengingat banyak oknum di internal pemerintah justru menjadi bagian dalam sindikat penempatan PMI ilegal. Saya kira rakor ini salah satu bagian untuk mewujudkan SOP agar kalau ada masalah cepat tertangani. Karena reformasi birokrasi yang diinginkan oleh Pak Jokowi adalah mempercepat perizinan, mempercepat pengambilan keputusan di semua bidang. Nah, apalagi berkaitan ini BP2MI tidak sendiri. Dengan Kemenaker jelas, dengan Kemendagri jelas, kalau ada masalah dengan kepolisian itu jelas, kejaksaan jelas, dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa. Pemerintah tetap mengingatkan agar PMI telah memiliki bekal yang cukup sebelum berangkat ke luar negeri. Dan dari pihak BP2MI harus mengawasi betul, memastikan bahwa itu semua memang dipenuhi. Dan kemudian selama berada di luar negeri juga harus ada jaminan tentang hak-hak mereka, harus betul-betul juga diberikan. Kemudian yang terakhir jangan lupa bahwa ketika dia harus kembali ke tanah air, jangan sampai juga dia kemudian tidak dibina dengan baik. Semuanya harus kita lakukan secara sistemik dan dipastikan semuanya berjalan seperti yang kita harapkan. Sinergitas lintas lembaga dan kementerian ini agar tercipta pengawasan, penyelenggaraan, penempatan PMI yang efektif, terpadu, dan partisipatif. Jadi kita serius Bapak Ibu sekalian, kita tidak main-main. Bahwa hasil yang kita inginkan belum sempurna, ekspektasi kita semua belum tercapai, tentu ini adalah bagian dari proses. Ketika saya memetakan problematika di lapangan, kondisi internal, dan juga kementerian lembaga yang kita rasa belum menjadi bagian dari orkestrasi besar, apa hal yang saya lakukan pertama Bapak Ibu sekalian? Saya silaturahmi berkeliling dengan pimpinan-pimpinan ormas keagamaan. Sebetulnya ini bisa ditangkap, ada apa seorang kepala badan tiba-tiba roadshow menemui pimpinan ormas keagamaan. Saya bertemu dengan Pak Kiai Said Agil Sirot, PBNU, di kantor PBNU. Saya ketemu dengan Pak Abdul Muti, Sekjen PP Muhammadiyah. Saya ketemu dengan pimpinan Gereja Indonesia, Pak Komar Gultom, PGI. Saya ketemu dengan tokoh Hindu, Buddha, untuk menyamakan persepsi bahwa ada persoalan serius tentang kejahatan kemanusiaan yang ini harus dihadapi bersama-sama. Alhamdulillah, semua memberikan dukungan. Dan bahkan akhirnya mewakafkan dirinya untuk masuk di jajaran Satgas dan duduk di Dewan Pakar. Satgas BP2MI diharapkan mampu menjadi garda depan dalam mengatasi mafia PMI dan menjadi penyatu lintas sektoral.